Esra pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini terbuka di hadapan kita, dan mari kita berdoa meminta dukungan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami dalam mempersiapkan bagian pembacaan dan
Tuhan, negeri yang kamu duduki adalah negeri yang cemar. Oleh karena kecemaran penduduk negeri, jadi orang karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segala negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuan kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelaki-mu. Janganlah kamu meninggalkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi tua, mengejar hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terhukum sebanyak ini. Masakan kami kembali belajar perintah-Mu dan kami mengabdi dengan bangsa-bangsa yang keji ini. Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang meninggal hidup atau terluka? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau Maha Besar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terpukul, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Demikian kalau bacaan firman Tuhan kepada kita sekalian, belajar semua yang telah kami dengarkan ini menjadi satu bagian untuk kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Kerajaan Israel
Sehingga Ezra harus datang mewakili jemaat sebagai seorang imam, menyampaikan permohonan pengakuan dosanya, dan juga mewakili Allah untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan kepada orang Israel itu. Ini adalah tahap pertobatan dan kesadaran akan dosa yang menjadi ciri utama tema firman Tuhan kita di saat ini, pemulihan dan kewaktian kita ini. Kita lihat dalam bagian teks kita, meskipun dosa-dosa mereka, waktu orang-orang Israel Allah tetap setia dan murah hati. Dia mengampuni dan memberikan kesempatan bagi warga untuk memulihkan hubungan mereka dengannya. Dan Ezra dan umatnya berkomitmen untuk hidup dalam kepatuhan kepada Allah setelah menyadari dosa-dosa mereka. Mereka berjanji untuk mengikuti hukum Allah dengan setia. Itu sebabnya tema ini diberikan kepada kita untuk kita renungkan di minggu pagi ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, marilah kita ikuti penjelasan teks firman Tuhan kita dalam bagian yang telah kita baca tadi. Ayat 1 dan ayat yang kedua firman Tuhan kita ini menggambarkan situasi setelah pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Para pemuka dan pemimpin orang Israel, termasuk para imam dan orang Lewi, datang kepada Ezra. Mereka melaporkan bahwa beberapa orang di antara umat Israel, termasuk para imam dan orang Lewi, telah melanggar ketetapan yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin Israel sebelumnya. Mereka akan melakukan pernikahan campur dengan bangsa-bangsa asing yang bertentangan dengan keputusan yang sudah ada sebelumnya. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang Israel melanggar perintah ini telah meninggalkan bangsa-bangsa asing tersebut dan menikahi perempuan-perempuan dari antara mereka. Anak-anak perempuan ini dianggap sebagai keturunan yang suci, sehingga pernikahan ini menyebabkan campur-campur antara bangsa Israel dan bangsa asing. Para pemimpin dan orang-orang terkemuka yang seharusnya memberikan contoh yang baik juga terlibat dalam pelanggaran ini. Dan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-15, bagian firman Tuhan ini merupakan respon atau jawaban Ezra terhadap laporan itu adalah menggunakan pakaian dan juga mencabut rambut di kepala dan jenggot lalu duduk tertegun sampai korban letak. Ezra terkoyak hatinya dan berduka cita atas perilaku orang-orang Israel, menggoyahkan pakaian dan jubah serta mencabut rambut dan janggut adalah tanda perkabungan daripada Ezra, di mana dia tidak bisa dapat bertahan atas perlakuan orang-orang Israel itu. Jemaat yang saya kasihi, dalam bagian ini juga Ezra juga memuliakan jubah dan pakaian-pakaian dalamnya. Ini bertanda bagaimana Ezra sangat ada dalam kemuraman, tidak berdaya, dan dia di dalam duka cita yang mendalam karena dia adalah seorang pemimpin Israel, pemimpin umat yang tidak mau melihat umatnya melakukan dosa di hadapan Allah. Jika dia dapat berpuasa, dia menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni umat ini. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sekalian bagaimana Ezra begitu mencintai umatnya itu. Dia tidak membiarkan umat untuk selalu mendapat hukuman dari Tuhan, tapi dia selalu datang untuk membawa korban di petang hari, berdoa dan untuk di hadapan Tuhan. Biarlah doanya secara pribadi Ezra mengaku kesalahan bangsanya. Dia
dikembalikan untuk membangun kembali puing-puing bait Allah yang telah dihancurkan, bahkan tembok Yerusalem ini. Namun kemudian dengan meninggalkan perintah Tuhan, lagi yang hidup jemaat dalam praktek tarik-tarik itu. Esra mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Besar. Tidak ada seorang pun yang sanggup tahan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan berdaulat dan berkuasa bukan atas segala sesuatu. Tidak pantas berbicara kepada Allah yang berdaulat tanpa mengakui kedaulatannya yang mutlak itu. Itulah sebabnya Esra memohon dengan hati yang hancur dan kerelaan untuk merendahkan diri karena kasih yang begitu besar bagi umat Tuhan dan negara itu sendiri. Dan doa pengakuan Esra ini mengingatkan pengajar, membuktikan semangat kebahagiaan sebagai umat Tuhan. Dan Esra mendasari perbuatan dosa bangsanya dalam melakukan suatu kejahatan di hadapan Allah. Dan Esra melakukan dirinya dengan mereka yang didoakan oleh dengan menyebut dosa-dosa kami dan kejahatan-kejahatan kami. Esra mewakili umat untuk menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya kepada umat dan mengharapkan supaya umat itu dapat bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan di hadapannya. Jemaat yang saya kasihi, itulah penjelasan teks firman Tuhan kita di saat ini. Lalu apa arti firman ini bagi kita di sini, bagi kita secara pribadi, keluarga, kehidupan secara jemaat sebagai masyarakat bangsa dan negara kita? Tuhan adalah Allah yang besar, yang berkuasa dan berdaulat, Allah yang menghukum, lagi juga mengampuni dosa. Sebagai orang yang sudah diampuni, meskipun kita berada di dalam dunia, tetapi kita dipanggil untuk hidup terpisah dari dunia. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan haruslah menjadi umat yang kudus. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, dan janganlah mengikuti cara hidup duniawi. Berilah diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup benar dan berani, berbeda dari cara hidup dunia ini. Ibadah kita bukan hanya sekedar seremonial belaka. Dalam ibadah kita mesti mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Kita mesti memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Kita pun mesti menikmati perjumpaan dengan Tuhan dari kuatkan dan memulihkan hidup kita. Pengakuan dosa dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu bukanlah sekedar ungkapan di bibir saja, tapi mesti berisi penyesalan yang sungguh-sungguh atas hidup yang jemaat di hadapan Allah, serta disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan nyata dengan melakukan kehendak daripada Allah. Pengampunan dari Kristus adalah anugerah yang sangat besar bagi kita. Karena itu kita patut menyadari bahwa kita tidak banyak tetapi dilayani oleh Allah sendiri, dan kita akan diselamatkan oleh Allah sendiri.
dengan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan ibadah seremonial kita. Ibadah itu adalah bagian di mana Tuhan memanggil kita. Ibadah kita mengambil keputusan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu juga yang dipewarankan oleh Esra untuk umat Israel membangun bait Allah, harus mereka berjumpa terus dengan Tuhan dalam peribadahan mereka. Seperti Israel senantiasa melanggar, demikian juga kita adalah orang-orang yang terus memberontak kepada Allah yang dalam hati. Perkataan, perbuatan dan hidup kita. Untuk itu marilah kita menjaga diri sebaik mungkin agar kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Hidup manusia memang lemah dan rapuh. Karena itu kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesalahan dalam hidup ini. Kita harus memperbaiki diri kita supaya kita terus menjadi orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Pertobatan itu berawal dari rasa sesal, rasa dosa, yang lahir dari hati yang menyadari dosa dan berkomitmen untuk bertobat. Kalau di antara kita hari ini ada yang suka beralkohol, ada yang suka melakukan pelanggaran, mari lepaskan kita berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan itu. Kita akan mendapat kasih karunia dari Allah dan berkat dari Allah. Mari kita kembali hidup dan meninggalkan perilaku dosa yang selama ini kita lakukan. Berhentilah melakukan hal-hal yang salah dan mulailah melakukan hal-hal yang benar. Allah menghargai penyesalan kita dan Dia sanggup memakai penyesalan itu untuk menetapkan rencana yang besar di dalam kehidupan kita. Apa itu rencana Tuhan dalam hidup kita? Tuhan akan memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat juga oleh orang lain. Jemaat yang saya kasihi, mari dalam bagian firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk harus kita terus bersandar kepada Tuhan dan kita menyesali dosa-dosa kita supaya kita menjadi anak-anak Allah yang berkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang luput dari dosa. Dalam kejadian kelemahan dan keterbatasan kita mengalami dosa-dosa itu mengakibatkan Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dihadirkan kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa penebusan dosa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam kematian dan kebangkitannya hanya berlaku sekali selama-lamanya. Karena itu Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita untuk memanfaatkan hidup yang kudus. Kiranya bagian firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita sekalian supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan dikhususkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di minggu yang lalu kita bicara soal pilihan. Tema kita tentang pilihan. Dalam bagian firman Tuhan itu mengajak kepada kita supaya kita tetap ada dalam kehidupan sebagai orang-orang yang dipanggil. Ada dalam pilihan. Pilihan itu ada dua, berkat dan suruh, hidup dan mati. Kalau kita mendapat berkat, sedang hidup yang berbeda di hadapan Tuhan, dan dekatkan diri kepada Tuhan, tinggalkanlah segala dosa-dosa kita, supaya kita bisa hidup kudus dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dalam pilihan ini juga kita tahu bahwa di negara ini, di Papua Barat Daya ini, pada bulan November nanti akan dijalankan pemilihan kepala daerah provinsi Papua Barat Daya, kota Sorong maupun kabupaten yang ada di Sorong Raya ini. Pilihan kita
Saya habis masuk tanggal di Jakarta. Kemudian saya sampai tanggal sampai Jakarta ini. Kalau saya pergi ke Jakarta bersama, sebelumnya bagus bisa. Dia bisa juga sebenarnya. Jadi itu saya dan Nilai utama Papua sebagai gereja Bangsa Tuhan yang besar di tanah yang Tuhan memberkati. Amin. Kita ikut sejarah DKI terjadi di tanah ini yang menguasai bumi, bahkan tanah Papua adalah Seni menguasai tanah Papua. Pertanyaan bagi kita, kenapa tanggal 26 Oktober setiap tahun dirayakan? Sebagai hari jadinya GKI di tanah Papua. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1956 itu masa transisi peralihan antara Seni dengan GKI. Saat itu Seni pulang, GKI masuk ke dalam manajemen GKI di tanah ini sampai hari ini, bahkan terus sampai Tuhan datang. GKI harus menjadi gereja yang besar di tanah ini. Betapa tidak orang GKI itu harus berkorban untuk gereja GKI. Menjadi terang yang ajaib demi bukan dan demi yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Orang mau bilang apa tapi GKI segala-galanya di tanah ini. Untuk itu semua harus bekerja. Dan sebagian dalam jemaat GKI itu di kota Solo ini ada 44 jemaat mandiri, ya kan? Kemarin sudah ada satu ya. Kalau saya itu pada tahun 2022 itu 44 jemaat mandiri, kemudian ada lebih dari 10. Tapi kalau nomor 1 puji Tuhan, GKI kita berkembang terus. Dan siapa Tuhan berikan hikmat kepada setiap kita untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa GKI hadir untuk menerangi tanah Papua dari dulu ini dan selamanya. Itu yang saya berikan arahan kepada setiap kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Pagi ini sudah saya firman kepada kita. Tuhan berkata, saya dipaksa boleh orang lain yang mau beliau, tapi beliau Tuhan bersedia. Beliau masih kuat. Nah, kalau tetap saya tetap pada di sini, kita tetap memuliakan nama Tuhan dengan berbagai macam cara sampai Tuhan. Hari ini saya ingin ada 100 juta. Saya masih belum saya cita-cita di mana. Jadi yang kecil besarnya berkat Tuhan berikan hari ini bagaimana niat baik untuk melayani. Sampai itu menyangkut hukum yang ada, bukan saya yang baik. Saya serahkan sepenuhnya pada
Dari bulan sampai bulan Desember kita harus bikin kata-kata